Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengupload aplikasi Laravel ke dalam layanan web hosting. Adapun hal-hal yang harus kita persiapkan sebelum melakukan proses hosting, tentunya yang pertama kita harus sudah memiliki aplikasi Laravel yang sudah siap digunakan, yang sudah berjalan dengan baik dan sudah melalui tahapan testing atau pengujian. Kemudian kita juga harus mengekspor database yang terintegrasi dengan aplikasi tersebut. Selanjutnya tentu kita harus memiliki layanan hostingnya ya. Nah, ini bisa kita pilih apakah kita akan menggunakan layanan hosting yang gratis ya, ataupun berbayar. Jika kita menggunakan layanan hosting yang gratis, tentunya fitur-fitur yang dimiliki, kemudian kemampuan atau kecepatan dari layanannya akan sangat terbatas. Namun jika kita memilih layanan hosting yang berbayar, tentu pula kita akan mendapatkan pelayanan yang lebih maksimal. Ada banyak sekali perusahaan yang memberikan layanan hosting dengan berbagai macam paket yang mereka miliki, dan tentunya setiap paket, setiap pelayanan memiliki harga yang bervariasi. Jadi dalam hal ini teman-teman harus menentukan pilihan layanan hosting yang akan digunakan, kemudian jenis domain dan paket apa yang akan digunakan. Pastikan pula layanan hosting yang kita pilih sudah mendukung pengimplementasian atau hosting Laravel ya. Untuk studi kasusnya, saya akan mencoba mengupload atau menghosting aplikasi Laravel sederhana yang pernah saya buat. Dan ini adalah tampilan awalnya. Saya langsung arahkan kepada tampilan untuk login. Saya coba login dulu. Kemudian ini halaman dashboardnya, yang di dalamnya ada beberapa menu untuk pengelolaan data karyawan menggunakan Resource Controller dan Livewire. Untuk selanjutnya kita akan ekspor database yang terintegrasi dengan aplikasi ini. Kemudian kita akan arsipkan aplikasi Laravel ini ke dalam bentuk zip. Dan saya akan coba buka dahulu melalui kode editor untuk memastikan database mana yang akan kita ekspor. Kita cek dalam .env. Nah, ini nama database-nya adalah contoh Laravel. Selanjutnya saya akan ekspor database ini dari MariaDB atau MySQL. Saya kembali ke browser, kemudian kita buka host phpMyAdmin ya. Setelah terbuka, kita pilih database contoh Laravel. Lalu kita pilih menu ekspor. Selanjutnya metode ekspornya kita pilih cepat saja. Formatnya dalam bentuk SQL. Lalu klik kirim atau send ya. Kemudian kita sudah mendapati untuk database-nya sudah terekspor. Kita bisa cek. Kemudian kita simpan file hasil ekspor database ini ke dalam project Laravel kita. Kita simpan di Laravel CRUD. File hasil ekspor database ini akan kita gunakan nanti untuk kita impor di dalam database pada layanan hosting kita. Selanjutnya kita seleksi semua file project Laravel ini, lalu kita arsipkan dalam bentuk zip. Klik kanan, kemudian pilih Add to Archive. Lalu archive formatnya zip. Kemudian tekan OK. Tunggu proses pengarsipan sampai selesai. Jika proses pengarsipan sudah selesai, kita akan mendapati sebuah file. Untuk project ini saya mendapati size-nya sebesar 44 MB sekian. Jadi file inilah yang akan kita nanti upload ke layanan hosting.
Langkah selanjutnya kita akses halaman cPanel pada layanan hosting yang sudah kita pilih. Namun sebelum itu saya akan memberikan gambaran untuk jenis layanan hosting yang bisa kita gunakan. Kita bisa coba searching di internet. Semisal kita akan mencari layanan hosting gratis. Nah, di sini ada research beberapa situs penyedia layanan web hosting gratis terbaik ya katanya. Ada 000 web host, domainresearch.com dan sebagainya. Silakan kalian bisa cek. Coba kita buka. Contoh di sini kita akses 000 web host. Dan tampilannya seperti ini. Free web hosting, kemudian zero cost website hosting with PHP, MySQL, cPanel, and NoEdge ya. Untuk menggunakan layanan 000 web host, teman-teman tinggal klik Get Started ya. Nah, ini ada pilihan-pilihan untuk free web hosting. Tentunya bisa dicek di sini fitur-fitur yang tersedia. Hanya boleh satu website, kemudian hanya disediakan 300 MB disk space dan bandwidth yang terbatas. Tidak juga memiliki email account, ya tidak ada support. Tapi di sini pula disediakan jenis-jenis atau paket-paket shared hosting yang lain ya. Jadi silakan teman-teman tentukan untuk layanan hostingnya. Sementara untuk kasus dalam video ini saya akan menggunakan sebuah layanan hosting yang memang sudah saya pakai beberapa tahun ke belakang, yaitu saya gunakan Rumah Web. Tidak ada endorse dalam video ini. Tentunya teman-teman silahkan tentukan sendiri untuk layanan hosting yang digunakan. Selanjutnya kita akan akses cPanel. Bisa dengan cara kita login terlebih dahulu ke dalam client area atau client zone dari layanan hosting kita. Karena nanti biasanya akan disediakan link secara langsung yang akan memudahkan kita untuk login ke cPanel. Atau bisa juga dengan cara mengakses melalui URL ya. Semisal saya akses cPanel untuk website yang saya pakai, tinggal memakai slash kemudian ketik cPanel. Maka kita akan diarahkan ke tampilan untuk login ke dalam cPanel. Untuk panduan kali ini saya akan tunjukkan terlebih dahulu seperti apa gambaran client area dalam suatu layanan hosting. Jadi saya akan login terlebih dahulu ke dalam layanan hostingnya. Kurang lebih nanti layanan hosting itu tampilannya akan seperti ini. Ya, tentunya setiap layanan hosting memiliki tampilan yang bervariasi ya. Tapi pada intinya akan ada informasi mengenai service yang kita gunakan, kemudian jumlah domain yang kita gunakan, ticketing, kemudian juga informasi mengenai jumlah invoice. Dan untuk mengakses cPanel biasanya terletak pada layanan service ya. Tinggal kita klik service, kemudian kita klik layanan service-nya. Biasanya akan ada pilihan untuk masuk ke cPanel, webmail, dan pilihan lainnya. Termasuk di dalamnya akan ada informasi username dan password untuk login ke dalam cPanel. Jadi saya akan langsung masuk ke cPanel dengan cara mengklik tombol login to cPanel. Kurang lebih tampilan cPanel akan nampak seperti ini. Ini adalah versi cPanel terbaru. Di sini ada informasi you are viewing our new style. Jadi gaya terbarunya. Kalaupun kita mau melihat versi cPanel yang sebelumnya atau yang klasik, kita bisa klik switch to previous style. Dan kurang lebih tampilan cPanel yang versi dulu akan seperti ini. Saya kembalikan lagi ke versi yang baru. Dalam Windows cPanel kita akan menemui berbagai macam pilihan pengaturan mengenai email, kemudian files, database, domain, metric dan lain sebagainya. Termasuk kita juga bisa menginstall berbagai macam software close installer ya. Bahkan di sini pun kita bisa temukan, nah ini adalah Laravel ya. Jadi kita bisa install langsung Laravel melalui cPanel. Untuk informasi lainnya silakan teman-teman pelajari. Untuk kali ini saya akan coba mengupload project Laravel menggunakan file manager. Jika memang aplikasi Laravel yang kita hosting
ingin langsung diakses melalui domain utama, semisal desabagina.com ataupun namakamu.com ataupun lainnya, maka kita tinggal langsung saja mengakses file manager, kemudian kita masuk ke folder public HTML, dan seharusnya nanti disinilah kita upload project Laravel kita. Nah, sementara karena saya memang tidak akan simpan project Laravelnya di public HTML, jadi saya harus membuat subdomain terlebih dahulu. Kembalikan lagi. Maka saya akan membuat subdomain terlebih dahulu dalam kelompok domains. Di sini ada subdomain. Kemudian saya gunakan nama subdomainnya Laravel 8. Saya letakkan pada domain bigtech.co.id. Lalu kita tentukan untuk dokumen rootnya. Biasanya akan terisi otomatis sesuai dengan nama subdomain yang kita buat di sini. Saya akan gunakan Laravel 8 yang nantinya akan terletak pada public HTML. Jika sudah sesuai dengan yang kita inginkan, tinggal kita klik create. Oke, subdomain sudah berhasil dibuat dan notifikasinya sukses. Laravel 8.bigtech.co.id has been created. Klik go back. Dan di bagian bawah akan muncul daftar subdomain pada layanan hosting yang kita gunakan. Untuk mengupload file project Laravelnya, kita tinggal klik saja link yang sudah disediakan sebagai dokumen root untuk project kita. Kita klik, kemudian kita akan diarahkan ke file manager, dan ini lokasinya sudah di public HTML Laravel 8. Dan biasanya sudah otomatis akan muncul dua folder seperti ini, ada well known, kemudian CGI. Selanjutnya kita upload project Laravel kita menggunakan menu upload ini. Selanjutnya kita drag and drop file project kita ke sini atau dengan cara mengklik select file. Saya simpan dalam drive D, kemudian Laravel apps, kemudian Laravel CRUD. Lalu kita pilih file arsip dalam format zip yang tadi kita sudah buat. Klik open. Lalu tunggu proses upload sampai dengan selesai. Jika sudah 100%, kita tekan link di bawah ini. Kita akan mendapati file arsip project yang sudah berhasil kita upload. Selanjutnya kita ekstrak filenya, klik extract files, klik close, kemudian coba klik refresh jika belum muncul. Maka dalam direktori Laravel 8 ini akan muncul file-file hasil ekstraknya. Jika kita coba akses subdomain yang sudah kita buat, Laravel 8.bigtech.co.id, maka muncul akan seperti ini. Tentu kita harus melakukan beberapa penyesuaian. Yang pertama, kita akan keluarkan file index dan htaccess dari folder public. Kita seleksi file htaccess dan index. Kemudian kita akan pindahkan menggunakan menu move. Kita pindahkan ke Laravel 8 atau ke dokumen root dari project kita. Klik move files. Selanjutnya kita klik up one level. Maka kita akan mendapati file index dan htaccess sudah berpindah ke root dokumen. Sekarang kita akan edit dokumen index.php. Klik kanan, kemudian edit. Dalam dokumen ini kita sesuaikan hapus untuk bagian panel autoload PHP-nya. Kita hapus titik 2 dan slash ini. Selanjutnya kita juga akan sesuaikan untuk bagian bootstrap app.php-nya. Kita akan hapus titik 2 dan slash ini.
kemudian klik save. Akan muncul notifikasi sukses. Sekarang kita coba akses lagi Laravel 8.bigtech.co.id. Maka akan muncul seperti ini ya. Jadi tampilannya tidak sempurna. Ini terjadi karena memang kita harus mengkonfigurasi ulang atau menyesuaikan dalam pengaksesan aset aplikasi. Kita kembali ke file manager, kemudian kita cari file helpers.php yang terletak pada vendor, kemudian Laravel, kemudian framework, kemudian source, lalu illuminate, kemudian kita cari foundation, lalu di sini kita cari file helpers.php. Klik kanan, edit, kita cari bagian aset, boleh kita gunakan fitur pencarian, Ctrl F, kita cari aset. Nah, ini sudah muncul. Nah, di sini di bagian return app-nya kita tambahkan public. Public slash yang dalam tanda kutip, kemudian ada titik ya, public.path_secure. Jika sudah, kita klik save change. Kemudian kita coba akses kembali, refresh, maka tampilannya sudah berjalan dengan baik. Dan teman-teman sekarang pun bisa coba cek ya, karena project ini sudah bisa diakses melalui internet. Jadi teman-teman bisa cek di browser, coba saja ketikkan laravel 8.bigtech.co.id, maka teman-teman sudah bisa mendapati aplikasi ini. Namun tentunya aplikasi ini belum juga bisa kita gunakan karena memang kita harus mengkonfigurasi database-nya. Maka langkah selanjutnya kita akan akses kembali cPanel. Kemudian kita pilih MySQL database. Lalu saya akan buatkan database baru Laravel 8. Klik create database. Berhasil. Klik go back, maka kita akan mendapati daftar-daftar database yang terdapat pada layanan hosting kita. Kita kembali lagi ke halaman awal, lalu masuk ke phpMyAdmin. Nah, di sini sudah ada Laravel 8. Klik. Lalu kita akan impor database-nya melalui menu impor ini. Klik choose file. Lalu kita pilih file hasil ekspor database. Saya simpan di drive D, kemudian Laravel apps, Laravel CRUD. Ada di sini. Ini contoh Laravel. Klik open, kemudian formatnya SQL, lalu klik kirim ya, atau go biasanya. Ya, berhasil. Kemudian langkah selanjutnya kita harus menyesuaikan konfigurasi database pada project kita. Kita sesuaikan konfigurasi database pada file.env. .env. Klik kanan, edit, kemudian kita isi nama database-nya sesuai dengan yang kita buat tadi. Dan sesuaikan pula untuk username dan password. Ini kita isi username dan password untuk login ke cPanel. Jika sudah, kita klik save change. Dan sekarang kita coba akses aplikasinya. Saya coba login. Baik.
dan projectnya sudah berhasil kita akses. Demikian untuk video kali ini. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.